Halo semua, berjumpa lagi di Getsu Code. Kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran Android dasar ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai passing data ya, yang mana kita bisa membawa data dari activity satu ke activity lainnya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, aplikasi sederhana yang tampil di emulator. Jadi misalkan kita menginputkan nama, misalkan Getsu, usianya misalkan 17 ya, jadi masih muda ya. Dan kotanya misalkan Bandung. Dan ketika kita submit, maka akan pindah ke activity kedua dengan membawa datanya, yaitu nama Anda adalah Getsu, usia Anda 17, alamat kota Anda Bandung. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai passing data dan bagaimana kita mengimplementasikannya di Android Studio. Oke, kita langsung ke codingannya. Nah, coba kita buat terlebih dahulu UI ya dari aplikasi tadi ya. Kita ke main activity, coba kita besarkan sedikit. Oke, cukup ya segini ya. Jadi kita membutuhkan namanya edit text ya. Nah, kita ubah ukurannya widthnya itu match parent dan height-nya warp content. Match parent agar ukurannya sesuai dengan layout yang ada di constraint layout ini ya. Sedangkan warp content itu ukuran dari konten dari edit text-nya. Kita kasih in ya, nama. Oke, dan kita ubah ukurannya misalkan text size, ukurannya misalkan 20. Atur posisinya bottom to bottom, parent, dan start to start off, parent juga, end to end off, parent juga. Oh, ini seharusnya top ya, top to top off, top to top off. Nah, seperti ini, parent juga. Coba kita kasih ID, ini namanya ID edit text nama ya, plus ID, add ID maksudnya ya. Oke, seperti ini. Coba kita copy saja. Dan kita ganti ID-nya ini misalkan usia. Dan ini kota ya. Jadi sebagai data ya, nama, usia, dan kota. Kan ini menumpuk ya. Jadi teman-teman kita ubah ya posisinya. Yang usia ini ada di bawah edit text nama. Top to bottom di usia ya. Oh, maksud saya nama ya. Kita ubah di sininya usia juga. Usia. Dan kita rubah juga di sini. Top to bottom. Berarti usia. Dan ini kita rubah kota. Terakhir kita kasih button untuk sebagai aksinya ya. Button, warp content, kita kasih teks. Misalkan submit, atur posisinya, copy saja yang ini ya. Copy, dipastekan di sini dan kita kasih ID dulu mungkin ya. ID, add plus ID, btn submit. Ini berarti ada di bawah kota ya. Bawah ID kota. Oke. Coba kita kasih margin top 20. Nah, jadi kita sudah membuat UI-nya ya. Sekarang kita kembali ke My Activity. Coba kita inisialkan dulu semua yang ada di UI-nya ya. File, btn, submit, button, id, btn, submit. File nama, dia kota ya. Edit text nama, jadi disingkat ya. Ed ya, find,
by ID, edit text, jadi nama. Ya mungkin kita copy saja. Oke, kita panggil btn submit. Jadi ketika mengklik, kita membawa data dan mengirimkan datanya. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah variabel yang mana nanti kita akan menyimpan nilai dari tiap-tiap data itu ya. Misalkan nilai name kita juga panggil, nilai nama ya, nama, usia, dan kota. Jadi kita sudah bisa mendapatkan data masing-masingnya. Setelah itu kita bisa menyimpan ke activity selanjutnya. Itu file nama sama dengan edit text nama text to string ya. Jadi diubah ke string. Jadi apa yang kita inputkan di edit text nama ini diubah menjadi string. Selanjutnya file sama dengan add usia titik text to string to string to in ya. Nah, maksud dari to in ini adalah karena usia ini kan pengen kita inputkan berupa angka, maka dari tadinya berupa teks ya, string dirubah menjadi integer. Karena integer merupakan tipe data yang menampung nilai angka ya. Dan terakhir file kota sama dengan Nah, di sini kita perlu ada sebuah intent yang mana fungsinya berpindah dan mengambil data, setelah itu menyimpan data dari activity pertama ke activity kedua ya. Jadi intent is jadi ini target activity kita ya, second. Jadi ini target activity kita, second. Nah, ini kenapa masih merah? Karena kita belum membuat activity selanjutnya ya. Jadi kita klik kanan di sini, new activity, empty activity. Kita ganti namanya berarti menjadi second activity atau activity kedua ya. Second activity. Ini coba kita ke activity second ini ya. Kita buat sebuah edit text ya. Text view maksud saya untuk menyimpan hasil dari string yang akan disimpan di activity second XML ini ya. Text view work content. Misalkan hintnya yaitu hasil, kita ubah size-nya, misalkan size-nya 20 ya. Oke, dan kita atur posisinya. Seperti ini ya teman-teman ya. Oh ya, kita perlu membuat ID di sini ya, ID CV ya, hasil. Oke, kita sudah membuatnya, coba kita ulang lagi agar tidak terjadi error. Second activity, coba kita ganti rename ya, namanya second activity saja ya. Dan ini refactor juga ya, refactor rename 2. Jadi fungsi untuk refactor itu untuk mengedit nama ya, file yang akan kita ubah. Dan di sini masih ada error, coba. Karena kita belum melanjutkannya, titik 2 class titik Java. Dan ini jangan lupa di close ya. Oke. Oke, kita kembali ke main activity.
Nah, setelah itu kita panggil syntax also yang mana akan memulai proses passing data ini ya. Kita harus menginputkan ya, menginputkan atau menyimpan data ini di activity kedua ya, atau second activity. Nah, bagaimana caranya? Kita panggilnya namanya itu syntax put extra ya. Jadi it itu yang mana intent ini ya yang akan dilakukan, it put extra. Nah, di sini kita perlu namanya nickname. Nickname ini sebetulnya fungsinya untuk sebagai identitas bahwa data kita itu mempunyai ID ya, atau nah nickname ini bebas bisa kita buat sesuai keinginan kita. Misalkan di sini extra nama ya. Nah, di sini kita panggil variabel yang sudah dibuat yaitu nama. Yang mana nama tadi sudah bisa mengambil fungsi untuk merubahnya menjadi string ya. Nama sama dengan add nama text to string. Tentunya kita copy saja ya. Copy ekstra usia, berarti ini ekstra usia. Dan ini kita ubah menjadi usia. Kita pasang lagi, berarti ini ekstra kota. Dan ini kita rubah menjadi kota. Nah, untuk mengakhiri bahwa data ini akan disimpan, untuk menyetujuinya, kita mulai dengan memanggil syntax start activity it. Ya. Jadi, data yang kita ambil akan dimulai untuk proses passing data ya, atau penyimpanan data dari satu activity ke activity lainnya. It ini maksudnya tadi ya, yaitu intent yang akan berpindah dari ke activity lain. Oke, kita sudah membuatnya. Nah, di sini memerlukan sebuah fungsi agar dia bisa menerima. Jadi kita sudah membuat variabelnya dan mengambil datanya, apa yang dimasukkan. Setelah itu kita bisa menyimpannya berupa ekstra nama dan nama ya, ada cirinya. Maka kita juga harus menyimpan ID atau nama yang sudah kita buat di second activity. Nah, coba kita inisialkan dulu file TV hasil. Yang mana TV hasil ini, yang ini ya, ID dari ini. Sama dengan find view by ID, text view, RID, TV hasil. Nah, setelah ini kita simpan satu persatu data yang sudah kita inputkan. File, di file name, intent, get string extra. Ya. Nah, maksud dari intent titik get string extra ini, intent yang merupakan tadi ya, sebagai fungsi berpindah activity ya, ke activity lain, yaitu kita memerlukan sebuah function yaitu namanya get string extra. Dia mengambil nickname yang sudah kita buat di sini. Get string extra berarti ekstra nama. Oke, seperti ini. Mungkin kita coba copy saja. Copy paste, berarti ini umur, usia ya, usia. Usia get string in. Karena usia bertipe integer, maka kita rubah menjadi in. Get in extra usia. Nah, kalau usia karena defaultnya merupakan sebuah 0, yang mana 0 ini dimaksudkan karena bertipe integer, maka kita membutuhkan sebuah 0 yang harus dimasukkan di sini ya. Diketik di sini 0. Nah, selanjutnya yang terakhir berarti kita paste saja kota ya. Kita get string extra kota. Nah, coba kita pisahkan file. Jadi kita membuat variabel lagi untuk menyimpan semua datanya. Misalkan hasil data ya. Dengan
kita buat kalimat untuk menyimpan datanya. Misalkan nama Anda adalah, berarti ini nama ya. Oh, ini ada yang salah, berarti nama, bukan name. Nama, oke. Kita kasih garis baru ya. Garis baru yaitu slice n plus nah seperti ini. Jadi kita sudah membuat function getString extra untuk mengambil data yang mana sudah dimasukkan di main activity ini, ya. Ini lalu membuat ID atau nickname-nya, dan kita memanggil juga di second activity di sini, lalu kita menyimpan datanya di sini. Oke, coba kita jalankan ya. Oh ya, ada sedikit kesalahan ya. Berarti ini bukan hasil tapi TV hasil. Oh iya, kita lupa sedikit ya. Jadi penyimpannya yaitu panggil TV hasil text sama dengan hasil data. Jadi kita menyimpan semua datanya di TV hasil ini ya. Yang mana TV hasil itu berupa text view di sini ya. Itu ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Misalkan kita inputkan namanya getSu, usianya sama kayak tadi ya, 17. Kotanya misalkan Cianjur. Maka ketika kita tekan submit, muncul nama Anda adalah getSu, usia Anda adalah 17, kota Anda Cianjur. Nah, jadi kita sukses berhasil ya mengambil data atau yang disebut passing data dari activity 1 ke activity yang lain menggunakan passing data intent. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk pembahasan mengenai passing data kali ini. Semoga paham. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Keep coding and stay coffee. Bye-bye.